Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang soal latihan UP, UKM PPG, Biologi SMA. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Capaian pembelajarannya adalah menguasai teori aplikasi pedagogik, techno-pedagogical content knowledge atau TPACK, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang biologi yang bersifat mendidik. Ini ada soalnya nomor 1, seorang guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan. Memusatkan perhatian siswa, selanjutnya dia mendemonstrasikan keterampilan setahap demi setahap dan tidak lupa mengecek pemahaman siswa apakah mereka paham keterampilan yang didemonstrasikan. Guru tersebut sedang melaksanakan pembelajaran yang merupakan aplikasi teori belajar A. Konstruktivisme, B. Sosial, C. Kognitif, D. Behaviorisme, E. Pemotivasian. Kita lihat pembahasannya. Pada segmen pembelajaran tersebut, kegiatan menonjol yang dilakukan oleh guru adalah memusat perhatian dan melakukan pemodelan. Ini merupakan ciri pembelajaran direct instruction. Pada pembelajaran ini, siswa belajar melalui pengamatan terhadap model yang sedang meragakan keterampilan. Dengan demikian, teori belajar yang mendukung pembelajaran adalah teori belajar sosial. Dengan demikian, kunci jawabannya adalah B. Kita lihat soal nomor 2. Cermati tujuan berikut. Siswa terampil menggunakan mikroskop. Untuk mengakses tujuan tersebut, strategi penilaian dan bentuk instrumennya adalah A. Tes tertulis pilihan ganda, B. Tertulis, tes esai bebas, C. Tes perbuatan, lembar pengamatan, D. Tes perbuatan, lembar penilaian hasil, dan E. Lembar penilaian portofolio. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Rumusan tujuan tersebut menuntut siswa untuk terampil menggunakan mikroskop. Untuk mengakses keterampilan menggunakan, maka siswa harus melakukan unjuk kerja, kemudian guru melakukan pengamatan terhadap kinerja siswanya. Oleh karena itu, untuk mengakses tujuan tersebut, guru menggunakan tes kinerja dan lembar pengamatan. Dengan demikian, kunci jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Langkah penting di dalam menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan A. Sepanjang pembelajaran menggunakan indera penglihat, B. Di awal pembelajaran menggunakan indera pelihat, C. Sepanjang pembelajaran menggunakan indera yang mungkin, D. Di awal pembelajaran menggunakan indera yang mungkin, E. Menggunakan indera selama pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Pembahasannya adalah pengamatan adalah proses mengumpulkan informasi menggunakan segenap indera yang mungkin. Di dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, pengamatan digunakan pada awal pembelajaran dalam bentuk pengamatan eksploratif mengorientasi siswa pada masalah. Kemudian pengamatan juga mengumpulkan informasi selama pembelajaran sebagai dasar untuk membuat simpulan, menjawab masalah, dan seterusnya. Pengamatan dilakukan sepanjang pembelajaran. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat soal nomor 4. Seorang guru biologi memfasilitasi siswanya untuk belajar dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah. Dia membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang siswa per kelompok dengan kemampuan berbeda. Dia memberi penekanan bahwa dalam kelompok, siswa harus bekerja saling membantu, berbagi tanggung jawab, memperhatikan apa yang dikatakan oleh teman kelompok, dan selalu berada di dalam kelompok. Setelah menyajikan beberapa informasi penting, guru membimbing siswa belajar. Guru tersebut menerapkan pembelajaran A. Kolaboratif, B. Kooperatif, C. Pembelajaran berdasar masalah, D. Pembelajaran diskusi kelompok, E. Pendekatan saintifik. Kita lihat pembahasannya. Dengan melihat cara yang ditempuh oleh guru di dalam membentuk kelompok, yaitu heterogen, menekankan beberapa keterampilan sosial seperti selalu dalam kelompok, mendengar apa yang dikatakan temannya, berbagi tanggung jawab, dan seterusnya, serta dengan memperhatikan dua langkah pertama pembelajaran, yaitu menyampaikan informasi penting, kemudian membimbing pembelajaran, kita dapat menentukan bahwa model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lihat soal nomor 5. Ketika ditanya oleh seorang siswa, apa ciri serangga? Seorang guru yang menerapkan prinsip pembelajaran yang mendidik akan menjawab A. Berkaki 6 atau 3 pasang. B. Ini beberapa serangga dan bukan serangga. Amatilah. C. Kemarin sudah kamu tanyakan, sekarang kok tanya lagi? D. Nanti akan saya jawab, kita selesaikan pelajaran lebih dahulu. E. Beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan. Pembahasan. Guru yang menerapkan pembelajaran yang mendidik tidak menyajikan pengetahuan dalam keadaan, jadi seperti pilihan jawaban A. Tidak mematikan motivasi siswa seperti pilihan jawaban C dan E. Tidak menunda jawaban saat motivasi siswa untuk mengetahui lebih besar, atau D. Jawaban yang seharusnya diberikan adalah mengajak siswa menemukan
atas pertanyaannya melalui kegiatan yang dilakukan. Sehingga melalui kegiatan ini siswa tahu jawaban atas masalahnya dan tahu cara menemukan jawabannya. Jadi kunci jawabannya adalah B. Kita lihat yang nomor 6. Ini capaian pembelajarannya adalah menguasai teori aplikasi, prosedur kerja, pengelolaan, pelaksanaan keselamatan kerja, dan kesehatan lingkungan atau K3L di Laboratorium Pendidikan Biologi. Nomor 6, soal nomor 6, guru meminta siswa untuk mengambil salah satu contoh alat bantu yang terdapat di dalam lemari alat. Alat bantu yang diambil siswa dikatakan benar jika siswa tersebut mengambil A. Mikroskop, B. Termometer, C. Tabung reaksi, D. Meteran, E. pH meter. Kita lihat pembahasannya. Alat bantu adalah alat yang memiliki lebih dari satu kegunaan, tidak dirancang untuk fungsi tertentu. Dengan demikian, dalam contoh di atas, alat bantu adalah tabung reaksi. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7, cara mengajarkan prosedur yang benar sekaligus paling efisien, karena siswa tidak perlu belajar keterampilan yang detail terlebih dahulu adalah A. Menunjukkan gambar mengenai prosedur yang dimaksud. B. Menuliskan langkah-langkah prosedur terkait dilakukan. C. Memutar video tentang bagaimana prosedur itu dilakukan. D. Memutar tape recorder yang menjelaskan bagaimana prosedur itu dilakukan. E. Memodelkan bagaimana prosedur itu dilakukan tahap demi tahap. Pembahasannya adalah belajar keterampilan prosedural paling baik dilakukan melalui pengamatan langsung. Pengamatan langsung pada pilihan jawaban di atas adalah pemodelan, yaitu kunci jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 8. Dari sudut pandang keselamatan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa yang perlu diperbaiki adalah A. Bekerja di dalam lab dengan menggunakan jas lab. B. Merebus daun dalam alkohol tanpa menggunakan penangas air. C. Menyimpan asam di dalam lemari asam. D. Menanam sisa-sisa medium praktikum mikrobiologi dalam tanah. E. Mengamati preparat basah dengan mikroskop dalam posisi mikroskop tegak. Pembahasannya adalah merebus daun dalam alkohol untuk melarutkan klorofilnya sangat berbahaya jika tidak menggunakan penangas air, karena alkohol mudah terbakar. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya kebakaran tabung reaksi diisi alkohol, kemudian daun dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi alkohol tersebut, baru diletakkan di dalam gelas kimia berisi air. Dengan demikian, alkohol dan api dibatasi oleh air. Kunci jawabannya adalah B. Soal nomor 9, gambar simbol. Simbol yang tertera di dalam soal ini mengandung makna A. Bahan mudah terbakar, B. Bahan korosif, C. Bahan kimia berbahaya, D. Bahan mudah menguap, E. Bahan mudah bereaksi. Pembahasannya, gambar tersebut menunjukkan simbol untuk bahan-bahan yang bersifat korosif. Hal ini sesuai dengan aturan dan ketetapan yang sudah disepakati. Jadi kunci jawabannya adalah B. Soal nomor 10, teknologi informasi dan komunikasi berikut yang paling sesuai untuk mengajarkan proses yang terjadi dalam tubuh organisme, yaitu A. PowerPoint slide animasi, B. Diagram alir, C. Tape recorder, D. Bagan dua dimensi, E. Model blended learning. Pembahasannya adalah seringkali apa yang dijelaskan di dalam pilihan teknologi B, C, D, dan E tidak fokus karena sangat bergantung pengembang sumber belajar tersebut, sementara PowerPoint lebih spesifik karena dibuat oleh pengguna. Karena proses, maka dipilih yang PowerPoint dilengkapi animasi. Kunci jawabannya adalah A. Itu adalah yang pedagogik. Sekarang kita ambil sampel yang dari pertanyaan profesional. Yang pertama ini adalah mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. Soal nomor 21. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk menguji pengaruh warna cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Mereka memilih lampu yang dibungkus dengan kertas warna merah, hijau, dan kuning. Variabel manipulasi pada penelitian ini adalah A. Ada tidaknya lampu, B. Warna cahaya lampu, C. Jenis kecambah, D. Umur kecambah, dan E. Lampu. Pembahasannya, variabel adalah besaran yang memiliki harga berubah atau bervariasi. Jadi dalam pilihan jawabannya merupakan variabel, yaitu ada tidaknya lampu, warna cahaya lampu, umur kecambah. Yang diminta dalam soal adalah variabel manipulasi, yaitu variabel yang harganya diubah untuk kemudian dicari pengaruhnya terhadap variabel lain. Dengan demikian jawaban yang benar adalah warna cahaya lampu. Jadi kunci jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal nomor 22. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk mengetahui manakah tanaman yang memiliki kecepatan tumbuh jika ditanam pada media tanam yang berbeda. Mereka menggunakan media pasir, tanah subur, dan air. Rumusan masalah yang akan diteliti oleh siswa tersebut adalah sebagai berikut. A. Bagaimana pengaruh jenis media tanam terhadap kecepatan tumbuh tanaman tomat? B. Tanaman tomat manakah yang lebih cepat tumbuh pada media tanah subur? C. Tumbuhan tomat tumbuh paling cepat pada media tanam subur.
D. Kecepatan pertumbuhan tanaman tomat pada berbagai jenis media berbeda-beda. E. Bagaimana pengaruh jenis tanaman tomat terhadap kecepatan tumbuhnya pada berbagai media. Pembahasannya adalah ciri rumusan masalah yang baik dan benar adalah berbentuk kalimat tanya. B. Mengandung minimal 2 variabel. Dan C. Mempertanyakan hubungan antar variabel serta sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan di atas. Dengan demikian, jawaban pertanyaan tersebut adalah kunci jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 2, 3. Ini berhubungan dengan menguasai teori aplikasi pelajaran yang diampu mendalam pada bidang meliputi keanekaragaman makhluk hidup, struktur perkembangan tumbuhan, struktur perkembangan hewan, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan atau manusia, pewarisan sifat dan evolusi materi secara biologi, hubungan makhluk hidup dan lingkungan, dan terakhir adalah perkembangan biologi. Soal nomor 2, 3 adalah susunan tubuh virus tersusun atas protein yang membungkus asam inti sebagai pembawa sifat. Virus parasit obligat tidak bisa hidup kalau tidak memparasiti makhluk hidup atau jaringan hidup lain. Alasan berikut yang mendukung virus hidup secara parasit adalah A. Virus tidak mempunyai inti yang mengatur proses di dalam tubuhnya. B. Virus memiliki asam inti yang mendorong virus untuk hidup parasit. C. Virus tidak mampu mensintesis semua kebutuhan karena tidak memiliki organel. D. Lingkungan tubuh inang sangat sesuai untuk kehidupan virus. E. Virus tidak memiliki dinding sel sehingga tak mampu bertahan di luar sel. Pembahasannya adalah makhluk hidup memerlukan bahan-bahan penyusun sel-selnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan tersebut, makhluk hidup mensintesisnya melalui organel-organel yang dimiliki. Virus tidak memiliki organel, oleh karena itu, untuk mensintesis segenap kebutuhannya, virus meminjam organel inangnya. Jadi kunci jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 24, eubakteria oleh para ahli dikelompokkan ke dalam kelompok prokariotik. Karakteristik yang mendukung pengelompokan tersebut adalah A. Dinding selnya tersusun dari peptidoglikan. B. Sebagian besar anggotanya hidup bebas sebagai dekomposter. C. Membran sel tersusun atas lipid bilayer yang disisipi molekul protein. D. Inti sel tidak memiliki membran pembatas antara cairan sel dengan cairan inti. E. Merupakan bentuk makhluk hidup awal karena bentuk tubuhnya sederhana bersel satu. Pembahasannya, prokariotik dari kata pro, awal, mula-mula, karyon, inti. Jadi prokariotik bermakna inti bersifat masih dalam bentuk awal, yaitu belum memiliki selubung inti atau membran inti. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 25, berikut ini diberikan karakteristik khas suatu kelompok organisme yang membedakan dari kelompok yang lainnya. Karakteristik khas kelompok protista adalah A. Multiseluler prokariotik, B. Uniseluler prokariotik, C. Multiseluler eukariotik, D. Uniseluler eukariotik, E. Uniseluler dan multiseluler prokariotik. Pembahasannya, semua organisme multiseluler itu eukariotik dan digolongkan ke dalam tumbuhan, hewan, atau jamur. Semua organisme prokariotik digolongkan ke dalam monera dan biasanya bersel satu. Sementara protista itu bersifat uniseluler, tetapi intinya sudah eukariotik. Jadi kunci jawabannya adalah D. Soal nomor 26, ini adalah gambar siklus hidup jamur. Perhatikan dengan seksama gambar siklus jamur yang diberikan jamur tersebut termasuk kelompok A. Myxomycetes, B. Picomycetes, C. Ascomycetes, D. Basidiomycetes, E. Deuteromycetes. Pembahasannya, di dalam gambar siklus hidup tersebut lihat bahwa jamur ini memiliki hipa tidak bersekat, menghasil spora di dalam kotak spora atau sporarium, berbiak secara seksual dan aseksual. Karakteristik tersebut merupakan sifat dari jamur Pixomycetes. Contohnya adalah Rhizopus sp. Jadi kunci jawabannya adalah B. Soal nomor 27, lumut memiliki siklus hidup yang menunjukkan adanya pergiliran turunan atau metagenesis. Generasi gametofit pada lumut adalah A. Protalium, B. Protonema, C. Tumbuhan lumutnya sendiri, D. Proteka, E. Proliferasi. Pembahasannya, Protalium adalah salah satu generasi dalam siklus hidup paku. Jadi tidak dipilih. Tumbuhan lumut sendiri penghasil spora, jadi tidak menghasilkan gamet. Sedang prote adalah nama bagian tubuh pada diatomi. Jadi dengan demikian generasi yang menghasilkan gamet atau gametofit pada lumut adalah protonema. Selanjutnya adalah nomor 28. Paku-pakuan memiliki beberapa jenis daun sesuai fungsi. Daun yang berfungsi untuk fotosintesis yaitu A. Gametofit, B. Mikrofil, C. Makrofil, D. Tropofil, dan E. Sporofil. Pembahasannya, fungsi dan ukuran.
Daun dapat diketahui dari nama yang diberikan kepada daun tersebut. Ada 4 macam daun, yaitu makro dan mikrofil, yaitu daun yang berukuran besar dan daun yang berukuran kecil. Sporofil, daun yang menghasilkan spora. Trofofil, daun yang berfungsi melakukan fotosintesis. Jadi kunci jawabannya adalah D. Yang nomor 29, karakteristik berikut tidak dijumpai pada gimnosperme. A. Tidak memiliki ovarium. B. Tidak memiliki bunga. C. Pembuahan tunggal. D. Mempunyai kambium. E. Berakar serabut. Pembahasannya, gimnosperme berakar tunggal, tidak memiliki bunga, hanya ada dalam bentuk konus. Pembuahan tunggal tidak memiliki ovarium sehingga biji langsung berkembang pada bakal biji yang disebut nucellus. Jadi kunci jawabannya adalah E. 30, salah satu contoh kelompok tumbuhan angiosperme adalah tumbuhan monokotil. Selain karakteristik biji, monokotil memiliki ciri khas A. Batang tidak bercabang, B. Berbiak secara vegetatif, C. Batang tidak memiliki kambium, D. Daun bertulang sejajar, E. Jumlah perhiasan bunga 3 atau kelipatan 3. Pembahasannya, monokotil ada yang bertulang daun sejajar, tetapi ada pula yang menjari dan menyirip. Oleh karena itu, tulang daun sejajar tidak dapat dijadikan ciri. Begitu pula ciri perlu makan. Semua makhluk hidup perlu makan, jadi bukan ciri khas monokotil. Kambium berfungsi memperbesar batang, jadi pasti ada kambium yang melakukannya, namanya kambium gabus. Batang kelapa, palem, dan sejenisnya biasanya berukuran besar. Perbesaran batang merupakan akibat aktivitas kambium. Oleh karena itu, batang monokotil memiliki kambium. Begitu pula halnya berbiak secara vegetatif, bukan ciri khas monokotil. Jadi kunci jawabannya adalah D. Nah, itu Bapak Ibu sampel dari 10 soal pedagogik dan 10 soal profesional. Kalau mau tambah lagi untuk latihan, sebenarnya ada 71 soal latihan utama, dan ini di bab 3 nanti ada tambahan soal latihan sebanyak 31 latihan. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan materi ini dan ingin membaca dan mencoba untuk mengerjakan soal-soal lain, boleh nanti menuliskan alamat emailnya di kolom komentar. Itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mari belajar, belajar, dan belajar. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap tenang, lancar uji pengetahuannya atau UP, lulus PPG, dan menjadi pendidik profesional dan berkah ilmunya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.